Anak Tuhan harus berbeda. Kalau anak Tuhan, ya anak Tuhan, bukan anak hantu atau anak iblis. Engkau tidak boleh abu-abu, engkau tidak boleh kompromi dengan dosa, kompromi dengan orang dunia. Engkau harus memiliki warna tersendiri, yaitu warga kerajaan surga. Mindset, pemikiran, tindakan, perilaku, perbuatan dan ucapan saudara dan saya harus berkataan dan perbuatan yang tercermin sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan karakter Kristus. Kalau tidak, ibadah kita sia-sia. Kalau tidak, namamu bisa ditipex. Bisa nama kita ditipex dan kitab kehidupan. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini peringatan bagi saudara yang mengatakan dirinya anak Tuhan. Kalau engkau mengatakan aku mengasihi Kristus, engkau wajib hukumnya mengasihi siapapun di dunia ini. Wajib hukumnya engkau cinta Tuhan sampai titik darah penghabisan. Haleluya. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Mari kita angkat pujian kita. Jadikan aku bait suci. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan hidup kita. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar hamba mau menyampaikan isi hatimu dalam acara program Miracle Morning ini. Biarlah benar-benar di pagi hari ini Tuhan, miracle mujizat-Mu benar-benar terjadi transformasi kehidupan. Dari kehidupan yang duniawi, yang biasa-biasa, menjadi kehidupan dengan alam supranatural, yang hidup di dalam roh, kendali kuasa firman. Tolong Bapak, berikan saya hikmat untuk sampaikan isi hati. Jamah setiap pemirsa, jamah setiap kami yang hadir di tempat ini. Biarlah kuasa Kudus-Mu bekerja bagi kami, agar kami Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati dan berkenan di hadapan-Mu sampai Engkau datang kedua kalinya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tidak gampang menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Mengikut Kristus itu banyak tantangan, banyak cobaan, ujian, dan banyak syarat yang harus kita penuhi,
Yang pertama sekali yaitu hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Tuhan mengatakan kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat kerajaan surga, apalagi masuk dalam kerajaan surga. Tujuan hidup kita ini Bapak Ibu adalah surga yang kekal, kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan adalah tentang peringatan keras bagi setiap jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan jangan biasa-biasa. Kita harus naik level, tidak boleh biasa-biasa. Kita harus luar biasa dalam Tuhan. Senantiasa hidup berdasarkan firman, senantiasa hidup dengan kuasa Roh Kudus, berjalan dalam roh, berjalan dalam tuntunan firman. Buku manual kehidupan kita agar kita berfungsi maksimal adalah firman Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 17. Saya bacakan bagi kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak Tuhan harus berbeda. Kalau anak Tuhan, ya anak Tuhan, bukan anak hantu atau anak iblis. Engkau tidak boleh abu-abu, engkau tidak boleh kompromi dengan dosa, kompromi dengan orang dunia. Engkau harus memiliki warna tersendiri, yaitu warga kerajaan surga. Mindset, pemikiran, tindakan, perilaku, perbuatan dan ucapan saudara dan saya harus berkataan dan perbuatan yang tercermin sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan karakter Kristus. Kalau tidak, ibadah kita sia-sia. Kalau tidak, namamu bisa ditipex. Bisa nama kita ditipex dari kitab kehidupan. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini peringatan bagi saudara yang mengatakan dirinya anak Tuhan. Kalau engkau mengatakan aku mengasihi Kristus, engkau wajib hukumnya mengasihi siapapun di dunia ini. Wajib hukumnya engkau cinta Tuhan sampai titik darah penghabisan. Haleluya. Karena apa Bapak Ibu? Karena hari Tuhan sudah mendekat. Tuhan sebentar lagi datang. Ini sudah zaman akhir. Bukan akhir zaman lagi, tetapi sudah di ujung pengakhiran zaman. Zaman akhir. Lihat keadaan sekarang. Keadaan manusia semakin sukar, sulit dan segala macam. Kalau bukan karena firman, kalau bukan karena Roh Kudus, kita pasti gagal, tinggal, gugur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau semuanya kita semakin sungguh-sungguh mengikut Kristus, menjadi garam, menjadi terang dunia. Amin. Sungguh-sungguh. Karakter kita harus karakter Kristus. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Biarlah hidupmu menjadi surat yang tertulis, yaitu dengan loh-loh yang hidup, loh firman hukum Allah yang hidup dalam tubuhmu, dalam hatimu dan pikiranmu. Persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, harus berbeda. Orang yang kenal Tuhan dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan kau katakan kau kenal Tuhan, tetapi gaya hidup, cara hidup, pergaulanmu tidak bertobat, tidak berubah. Jangan sampai engkau terhirim. Jangan sampai engkau kecewa. Engkau merasa masuk surga, aku ini adalah anak Tuhan. Engkau merasa bahwa dirimu adalah anak Abraham. Tapi apa kata Tuhan? Jangan kamu pikir kamu bisa luput dari murka Allah yang akan datang. Kau katakan kau anak Abraham, tapi kau tak percaya Kristus, tak percaya firman, tidak dalam kebenaran dan firman. Bapak Abraham bisa menciptakan, membuat anak-anaknya dari batu-batu ini. Itu sebabnya di akhir zaman ini, sebelum Tuhan Yesus datang, murka Allah akan dihempaskan kepada dunia ini. Persiapkan dirimu Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai suara nafiri dikumandangkan, ditrompetkan, namamu tidak ada, sehingga kau kecewa. Hari ini masih ada waktu. Mari sungguh-sungguh mengikut Kristus, hidup dalam kesalehan, menjadi garam dan terang dunia, menjadi surat Kristus. Haleluya. Apa keinginan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Harus berbeda, menjadi surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 3 saya bacakan bagi saudara. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus
yang ditulis oleh pelayanan kami, dituliskan bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia, hati kita. Dahulu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa, kepada bangsanya. Sekarang tidak lagi. Kristus adalah kebenaran, Kristus adalah kehidupan. Dia ada tertulis di sini, dalam hati, dalam pikiran, dalam roh. Kalau belum Bapak Ibu, bertobatlah, masih ada waktu. Amin. Harus sungguh-sungguh jaga perkataan, jaga pikiran. Jangan sampai pikiran sia-sia seperti dunia. Jangan terlena oleh kedagingan dunia, harta, pekerjaan, jabatan. Tuhan mau kita naik lebih tinggi lagi, memikirkan perkara-perkara yang di surga, perkara rohani. Karena dunia ini akan lenyap, sia-sia dan sementara. Saudaraku, saya mau saudara dan saya, kita kelak bersama-sama dalam firdausnya Tuhan, dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau hari ini kau tidak jadi PNS, pegawai negeri sipil, masih ada waktu menjadi pegawai negeri surga di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Kalau saudara percaya, sekarang waktunya. Sekarang memperbaiki diri. Sekarang men-setting ulang, mengharmonisasi hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi seperti orang dunia, hanya yang najis, yang kotor, tipu-tipu, korupsi sana sini, bohong sana sini, iri hati sana sini, jahat sekali. Anak Tuhan haruslah anak Tuhan. Amin. Harus sungguh-sungguh. Efesus 5 ayat 3 4 mengatakan seperti ini. Tetapi percabulan dan rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapatkan bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Haleluya. Masuk dalam kerajaan Kristus, mau masuk dalam surga, jaga mulut, jaga karakter, jaga pikiran. Haleluya. Saya mengasihi saudara, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jangan nanti engkau menganggap dirimu Kristen beribadah, tetapi karena engkau tidak menjaga lidah, menjaga perkataan dan pikiran, engkau adalah orang yang menipu diri sendiri. Dan sia-sialah semua ibadah. Supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan berpikir dalam hatimu, kalau kita masuk surga, kalau tanpa hidup benar, tanpa hidup kudus, kita harus benar-benar Bapak Ibu hidup dalam kebenaran di akhir zaman ini. Benar-benar bait sucinya Tuhan. Ingat, engkau telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Relakan dirimu menjadi alat kebenarannya. Pikirkan bagaimana penginjilan, pikirkan bagaimana menyelamatkan temanmu, saudaramu yang masuk dalam jurang maut. Kapan engkau bisa menginjil, memberitakan kebenaran firman. Jangan takut menderita, jangan takut dibully, jangan takut engkau dihina, menderita sengsara karena Kristus. Ingat, karena Kristus, kalau kita sengsara karena firman, roh kemuliaan ada pada kita. Haleluya Bapak Ibu. Mari berfungsi dengan maksimal. Inilah menjadi pribadi yang berkenan kepada Kristus, menjadi surat yang hidup, menjadi Kristus kecil. Orang bisa membaca dirimu bahwa Yesus ada dalam hatimu, ada Yesus dalam dirimu, baik dalam perkataan, perbuatan, pikiran, dan tindakan. Haleluya. Inilah yang Tuhan mau bagi kita. Maka saudara mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, harus berbuah lebat dan jangan asam, tapi manis, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37, demikian firman Tuhan.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan buah yang baik itu akan menghasilkan, pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik, itu maksud saya. Dan pribadi Kristen harus menghasilkan karakter Kristus dalam hidupnya. Saudara pilih mana? Pengikut Kristus atau pengikut iblis? Keputusan ada di tanganmu. Hari ini kita mau sungguh-sungguh, hari ini kita mau riset kembali mindset ini, pikiran ini. Kita harus tahu dan sadar bahwa diri saya bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Hidupku bukan untuk foya-foya. Hidupku bukanlah untuk hanya duit, cari uang, nafkah. Tapi hidupku adalah untuk pelayanan, untuk kemuliaan Kristus sebelum Dia datang ke dunia ini, supaya aku boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin engkau masih terikat, mungkin kau merasakan tertekan. Engkau mendengarkan firman Tuhan ini, hidup masih sembarangan, sembrono. Engkau sakit secara iman. Hari ini, kalau engkau mau sembuh, mau sehat dengan iman, secara spiritualitas, angkat tanganmu, minta kekuatan Roh Kudus. Aku mau bertobat, aku mau bebas dari kebohongan, penipuan. Aku mau bebas dari kenajisan, kedagingan. Saya mau bebas ya dari dugem, dari perkataan-perkataan kotor, pikiran yang sia-sia. Saya mau seperti Kristus. Saya tidak mau lagi seperti dunia ini. Saya tidak mau namaku terhapus atau terdelete dalam kitab kehidupan. Aku mau kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada Kristus, sebab Tuhan menunggu engkau dengan kasih-Nya. Mari kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Yesus, lihat anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sepele tentang hidup, yang sepele tentang hidup kekal, yang sepele tentang karakter Kristus. Hari ini Tuhan, Engkau tegur mereka, jamah mereka Tuhan Yesus. Bebaskan mereka yang terikat akan dosa, pikiran yang sia-sia, pikiran najis, pikiran kotor, pikiran porno. Ampuni, maafkan, kuduskan. Tuhan Yesus, kami butuh minyak surgawi untuk mengoleskan setiap hati, mata rohani, pikiran, roh, supaya kami dijelikan boleh melihat perkara surga. Jamah Tuhan anak-anak-Mu, supaya semuanya Kau semakin kudus, semakin dekat dengan Tuhan. Hidup dalam roh, hidup dalam iman, hidup dalam kasih, berbuah lebat bagi kemuliaan Kristus. Tolong Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan. Damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus tertancap kuat di dalam hati, pikiran, jiwa mereka, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan.